Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh kembali bertemu dan beribadah di rumah kita masing-masing. Tentunya tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam hati kita. Dan kita tidak putus-putusnya berdoa agar satu waktu kita bisa beribadah bersama-sama berkumpul dalam suatu ibadah yang luar biasa. Saudara, kita sudah merayakan kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, saudara. Tapi hari ini saya ingin kembali, saudara, melihat dan merenungkan dan memberitahukan betapa kematiannya itu sangat luar biasa. Dengan kematiannya kita dilepaskan daripada kutuk, saudara. Terambil daripada kitab Galatia pasal yang ketiga, saudara. Galatia pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Bunyinya begini, saudara. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, kalau Anda perhatikan dalam kitab Galatia 3 secara khusus di ayat 10 dan 13 ada kata kutuk, saudara, ditulis sampai 5 kali. Kalau dalam Alkitab menuliskan satu kata saja itu sudah sangat penting, saudara, apalagi 5 kata. Maka kita coba, saudara, menggali dan mempelajari apa sih, saudara, yang dimaksud dengan kutuk. Kok bisa sih Tuhan yang Maha Kasih mengutuk kita, mengutuk manusia? Saudara, memang Tuhan adalah Maha Kasih, tetapi ingat Dia juga adalah Tuhan yang Maha Adil. Maka keadilannya tidak bisa kompromi dengan dosa. Untuk itulah maka ada kutuk, saudara. Tetapi kutuk yang bagaimana yang dimaksud dalam pandangan Tuhan, saudara? Kita pikir orang yang terkutuk adalah orang yang miskin, orang yang sedang sakit-sakitan, orang yang lagi melarat, orang yang berkekurangan, yang punya, saudara, masalah dalam keluarga, rumah tangga yang porak-poranda, yang mungkin juga sudah bercerai, atau mungkin anak-anaknya yang bodoh dan sebagainya. Kita pikir orang itu adalah orang yang terkutuk, saudara, dan kita pikir orang yang diberkati adalah orang yang kaya, orang yang sehat, orang yang punya istri cantik, orang yang punya anak-anak yang pandai di sekolah, orang yang usahanya banyak dan besar, diberkati, menjadi kaya raya, dan kemajuan yang begitu dahsyat dan sebagainya. Kita pikir mereka adalah orang yang diberkati. Padahal Alkitab pernah menuliskan sebuah perumpamaan bagaimana seorang yang bernama Lazarus, saudara, itu hidup dalam kemelaratan. Tetapi dalam sudut pandang Tuhan, dia adalah orang yang diberkati. Jadi artinya keadaan jasmanimu hari ini tidak menentukan, tidak menjadikan saudara kita adalah dalam kategori terkutuk di hadapan Tuhan. Nah, saudara, coba kita lihat, saudara. Dikatakan Galatia 3 ayat 10, semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat terkutuk. Artinya, saudara, apabila orang tidak melakukan hukum Taurat, tidak melakukan firman, maka orang itu kategorinya adalah terkutuk. Saudara, jadi terkutuklah orang yang tidak melakukan firman. Dan saudara, selanjutnya dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukannya. Saudara, mungkin Anda setia melakukan Anda mungkin melakukan firman Tuhan, tapi apakah Anda setia melakukan firman Tuhan dalam hidupmu? Engkau mungkin pernah mengampuni orang, betul, saudara? Tapi apakah engkau selalu mengampuni? Engkau beribadah, tapi apakah selalu engkau beribadah? Saudara, ya, engkau memberikan perpuluhan. Mungkin engkau berkata, aku sudah melakukannya, persembahan dan perpuluhan. Tapi apakah selalu engkau melakukan persembahan dan perpuluhan? Nah, saudara, apabila kita tidak setia melakukan hal-hal itu, maka kita adalah orang yang terkutuk. Karena dikatakan bila tidak setia melakukan hukum Taurat atau tidak melakukan firman Tuhan, maka kita terkutuk. Dan selanjutnya, saudara, dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saudara, dikatakan garis bawahi, melakukan segala sesuatu. Saudara, segala sesuatu artinya semua. Kita tidak bisa pilih-pilih hukum Tuhan. Kita melakukan, mungkin kita tidak pelit, kita sering memberi,
Kita sering berdoa, kita memberikan persembahan, kita suka beribadah, tetapi di hatimu penuh kepahitan dan tidak ada pengampunan. Saudara, itu Anda tidak melakukan seluruh firman Tuhan, saudara. Ya, jadi saudara melanggar satu saja perintah Tuhan, itu sudah dosa. Dan saudara melanggar satu saja sudah dosa, maka kita termasuk orang yang terkutuk, saudara. Ya, syarat terkutuk saudara adalah berbuat dosa satu, bukan banyak, satu saja sudah dikategorikan kita terkutuk. Jadi syarat neraka adalah berbuat dosa satu saja, maka saudara kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Buat dosa satu saja, tidak dikatakan buat dosa, ya, karena upah dosa bukan upah dosa, tapi upah dosa satu saja, upah dosa itu adalah maut, saudara. Nah, jadinya saudara, Galatia 3 ayat 9 ayat sampai 10a tadi dikatakan saudara bahwa hidup di bawah pekerjaan Taurat itu terkutuk, tapi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati. Nah, apabila Anda hidup melakukan hukum Taurat, melakukan firman Tuhan dengan maksud saudara supaya Anda diselamatkan. Artinya begini, Anda rajin beribadah supaya Anda selamat. Anda suka memberikan perpuluhan karena Anda pikir itu membawa Anda ke sorga. Anda menolong orang-orangnya, saudara berbuat baik supaya Anda bisa mencapai karcis surga Anda diberikan. Saya mau katakan justru itu terkutuk, kata Galatia 3, saudara. Apapun perbuatan kita yang kita lakukan supaya kita selamat, itu terkutuk, saudara. Nah, jadi terkutuk dari Galatia 3, coba kita mulai review, saudara, yaitu kita termasuk orang yang terkutuk apabila kita tidak melakukan firman. Kita melakukan firman, tapi tidak setia. Seringkali mungkin kita gagal melakukan firman. Kita melakukan firman, Bu, tapi tidak semuanya. Ada firman-firman yang tidak bisa kita lakukan. Ada firman yang kita mau kerjakan, tapi ada yang belum bisa kita kerjakan. Dan yang saudara lakukan adalah Anda lakukan begitu banyak perbuatan maupun ibadah pelayanan supaya Anda diselamatkan. Maka saudara, berarti kita adalah orang yang terkutuk. Anda dan saya adalah orang yang terkutuk, saudara, dalam sudut pandang mata Tuhan. Saudara, tetapi puji Tuhan, Galatia 3 ayat 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan bagaimana, saudara? Jelas ayat tadi berkata dengan menjadi kutuk, dengan tergantung di atas kayu salib. Kenapa saudara harus tergantung, saudara itu dianggap terkutuk? Dalam perjanjian lama, saudara, hukuman begitu banyak. Tetapi untuk orang yang dianggap terkutuk, saudara, itu harus tergantung, saudara. Ya, tergantung antara langit dan bumi. Artinya langit, saudara, surga tidak menerima, dan di bawah bumi, di bumi pun tidak menerima. Jadi tergantung, saudara, tidak diterima di surga maupun tidak diterima di bumi. Ulangan 21 ayat yang ke-23 menjelaskan itu. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Terjemahan lain, saudara, dikatakan orang yang tergantung pada tiang kayu berada di bawah kutuk Tuhan. Nah, saudara, jadi kita adalah orang yang terkutuk. Maka saudara ditebus dengan Yesus yang harus tergantung, saudara. Ya, tetapi Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan begini, saudara. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, jadi untuk pengampunan harus ada darah yang tercurah. Untuk ditebus dari kutuk harus tergantung, saudara. Apabila Anda tergantung, saudara, misalnya dengan tali yang ada di leher, kemudian Anda digantung di dalam tiang, saudara, atau digantung dalam pohon, Anda mati, saudara, tapi tidak mencurahkan darah, maka itu tidak membebaskan kutuk, saudara. Artinya orang ini harus tergantung, tetapi juga harus mencurahkan darah. Tanpa penumpahan darah
tidak ada pengampunan dosa. Untuk itulah maka Yesus tidak hanya tergantung di atas kayu salib, saudara, tetapi dia tidak hanya tergantung di atas tiang, tetapi dia harus tergantung di atas kayu salib, di mana pada waktu dia disalib, tangannya yang dilubangi paku, kakinya yang berlubang paku, di mana dia harus berdarah-darah, ada penumpahan darah. Maka kematian Tuhan yang ada di salib tergantung membebaskan kita dari hukum Taurat, hukum kutuk, tetapi juga penumpahan darahnya membebaskan kita dan diampuni. Pengampunan terjadi karena penumpahan darah. Yesus tidak mati dibunuh dengan pedang. Yesus tidak mati dirajam. Yesus tidak mati diracun. Yesus tidak mati dilempari batu, dirajam dan sebagainya, tetapi Yesus mati tergantung di atas kayu salib dengan mengeluarkan, mencurahkan darahnya yang mengalir dari sekujur tubuhnya. Untuk itulah Anda dan saya sudah mengalami pengampunan dan dibebaskan dari kutuk. Nah saudara, jadi pada waktu kita berbuat baik, pada waktu supaya kita selamat, justru Anda tidak selamat. Prinsip keselamatan jelas Galatia mengatakan lewat iman, bukan perbuatan. Galatia 3 ayat 11 katakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Kita dibenarkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tapi karena iman. Ayat yang ke-14 ya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat yang ke-26, sebab kamu semualah adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah menanggung kutuk dengan tergantung di atas kayu salib. Yesus sudah menebus dosa kita dengan menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Jadi pada waktu prinsip keselamatan itu, saudara, kita sangat mudah. Kita percaya saja di dalam Kristus, maka kita sudah dilepaskan dari kutuk dan sudah diampuni. Saudara, tidak ada lagi yang harus kita perbuat untuk bisa mencapai keselamatan. Syarat pengampunan sangat mudah. Saya berdoa agar Anda boleh memperoleh pengertian ini, sehingga kita sangat bersyukur karena kematiannya membebaskan kita dari semua kutuk dan kita diampuni. Keberkatan bukanlah karena fisik kita yang kaya, karena kita sehat. Artinya mungkin saat ini Anda sedang sakit. Artinya mungkin saat ini Anda sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi. Artinya mungkin Anda lagi sedang mengalami masalah ekonomi, mengalami kekacauan dalam rumah tanggamu, di mana mungkin suami dan anak-anakmu sedang dalam keadaan yang membuat engkau sakit kepala. Tidak berarti engkau orang yang sedang dikutuk Tuhan. Tetapi kita mengerti, saudara, pada waktu kita telah dibebaskan dari hukum kutuk, dengan karena ada orang yang mau disalib, digantung di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya, maka Anda dan saya adalah orang yang diberkati di dalam Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarlah kiranya shalom yang dari Tuhan memenuhi hati kita. Kita bukan lagi orang yang terkutuk, tapi katakan kita adalah orang yang diberkati. Karena pengorbanannya di kayu salib membuat Anda dan saya menjadi orang yang sangat diberkati. Puji Tuhan, shalom bagi Anda semua. Haleluya, puji Tuhan.